itu apakah semembahayakan yang dikatakan oleh pihak yang anti untuk konsumsi daging anjing misalnya gitu, atau memang dia bakteri yang sangat mematikan kah atau bagaimana gitu. Misalnya kalau kita bandingkan ya hampir, aku bukan orang kesehatan gitu, tapi mungkin nanti bisa dikoreksi kalau ada yang salah, tapi kayaknya hampir semua daging pasti ada kandungan bakterinya gitu ya. Tapi mungkin yang berbeda itu ya kandungannya gitu, dalam artian ya bakteri mana yang berbahaya, yang mana yang tidak gitu kan. Kayak daging ayam aja misalnya kan ada bakteri ya, salmonella kalau nggak salah ya. Makanya daging ayam itu kalau dimasak harus betul-betul matang gitu kan, nggak bisa diolah dengan tingkat kematangan yang setengah matang gitu, karena ada berpotensi salmonellanya itu masih hidup dan itu bisa berbahaya ke tubuh manusia gitu kan. Nah itu maksudku, jangan-jangan nih bakteri yang Bung katakan tadi yang ada dalam daging anjing maupun kucing ini ya sama aja halnya kayak gitu gitu. Dia kalau si daging anjing dan kucing ini setelah dimasak, apakah ada kemungkinan ya bakteri itu mati sehingga tidak berbahaya lagi gitu. Mungkin itu yang mungkin bisa Bung jelaskan lebih jauh terkait dengan bakteri itu. Terkait hal itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini jadi istilahnya sangat berbahaya. Nah, seperti taksonomi tadi, toksoplasmosis tadi, nah itu sampai sekarang bahkan belum ada obat ya untuk penyakit itu, karena istilahnya dia bukan merusak inangnya, dia merusak si bayi tadi. Nah, untuk tingkat pengonsumsiannya tadi udah dijelaskan sama Bung Daniel bahwasannya ada faktor lingkungan yang menyebabkan daging anjing dan kucing ini tidak boleh dikonsumsi. Salah satunya berbeda seperti daging ternak pada umumnya. Kalau daging ternak ini kan istilahnya memang dirawat, pure, dia memang dirawat, memang dijaga untuk tujuan konsumsi. Sedangkan kayak seperti kasus anjing dan kucing ini, mereka hidup bebas di alam, tanpa ada yang mengatur, konsumsinya, tanpa ada yang mengatur nilai gizi yang bakal dikeluarkan nanti. Nah, kemudian kenapa istilahnya contoh tadi budaya di Korea tadi, mereka tetap mengkonsumsi itu padahal udah jelas-jelas bahwasannya sebelumnya mereka juga terjadi istilah wabah itu tadi. Nah, ada beberapa pengolahan yang khusus untuk dilakukan pada daging ini. Nah, seperti istilahnya kayak istilah Lactobacillus duconi tadi, itu harus dimasak di suhu yang sangat tinggi. Tidak bisa seperti suhu air seperti biasa yang kita masak biasa seperti 100 derajat. Dan paling kuat istilah kompor kita pun kompor biasa. Sementara pemasakan mereka itu juga ada syarat-syaratnya, waktu yang panjang, kemudian suhu yang sangat tinggi. Itu yang menyebabkan istilahnya daging tangki sampai aman dikonsumsi, seperti itu. Nah, kemudian jika dibilang sama seperti daging-daging, istilahnya daging ayam juga ada salmonella seperti itu tadi. Kasusnya sangat berbeda. Karena kalau daging ayam sendiri itu udah diatur. Udah ada istilahnya yang mengatur. Ada peternakan tadi. Istilahnya memang nilai-nilai gizinya itu udah diatur. Kalau misalkan daging anjing ini sendiri, dia nilai gizinya itu diatur sama ya tergantung si anjing tadi mau ngatur dirinya gimana, kan betul. Jadi ya kita nggak bisa nentukan bahwasannya ini dagingnya harus berkualitas, nggak bisa. Daging anjing itu sendiri dia hidup sendiri, istilahnya memang individual ya, dia memang solo player. Jadi nggak bisa kita atur gitu. Kalau tadi ayam, sapi, babi, istilahnya kan memang kategori hewan ternak. Jadi nutrisi yang dimasukkan ke sana itu memang udah diatur sama peternak tadi, sehingga menghasilkan kualitas yang bagus, kemudian dapat dikonsumsi dengan aman. Seperti itu, saya kembalikan. Oke, masih ada Bung yang mau disampaikan untuk sebagai pemantik diskusi kita? Soalnya masih ada waktu kira-kira 5 menit lagi. Mungkin kalau dari saya pribadi mungkin gambaran untuk aman nggak kira-kira dikonsumsi daging ini? Jujur, kalau dibilang tergantung pengolahannya chef itu sendiri, yang tukang masak itu sendiri. Kalau memang dia mengerti tata cara masaknya, itu sebenarnya aman-aman aja. Tetapi dalam tanda kutip harus benar-benar aman, karena di balik daging ini terdapat penyakit yang sangat berbahaya, seperti yang saya contohkan tadi, taksonomi, kemudian meningitis.
Meningitis itu penyakit yang menyerang tutul saraf. Istilahnya kan nggak lucu, habis makan daging anjing, tiba-tiba kena meningitis, ya saraf kita kena, jadi terkapar aja di rumah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa aktivitas segala macam. Jadi harapannya kalau dibilang istilahnya pro atau kontranya, memang banyak literatur yang bilang bahwasannya ini masih perdebatan. Kontradiksinya masih banyak antara pro dan kontranya, seperti itu. Saya kembalikan. Tapi intinya dari kesimpulan sementara yang Bung bisa ambil dari pembacaan Bung terhadap debat ini gitu, artinya bisa dikonsumsi dengan syarat dia dimasak dengan cara-cara yang aman gitu ya? Benar. Oke. Bisa dimasak dengan cara-cara yang aman, dan memang istilahnya yang masak juga ahli. Dan istilahnya hygiene sanitasinya juga harus dijaga dengan baik, seperti itu. Oke, saya kira cukup menarik diskusi kita pada malam hari ini. Oke, karena semua narasumber sudah memberikan pemaparan ya. Jadi untuk sesi selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab kepada kawan-kawan yang punya pernyataan atau pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para narasumber. Saya persilahkan. Ada? Langsung aja tunjuk tangan. Oh iya, ada. Bisa maju ke depan aja, Bung. Selamat malam. Aku ada mana nih? Oke, aku sedikit nanya sama Bung Daniel ini tentang apa tadi di PowerPoint tadi aku udah nengok tentang aspek sejarah ya. Aku justru mempertanyakan aspek sejarah mana gitu, karena sejarah itu nggak bisa digeneralisasikan atau diumumkan gitu. Soalnya setiap contoh Indonesia punya sejarah sendiri atau adat punya sejarahnya sendiri gitu. Jadi maksudnya itu yang Bung Daniel tampilkan tadi itu sejarah mana gitu. Sebab itu dengan adanya mitos tadi, aku berasumsi kalau mitos itu berasal dari sejarah. Jadi ini sebenarnya agak apa ya, saling bersinggungan gitu justru. Bung Daniel mengakui adanya mitos itu saya akui dari sejarah. Sementara Bung Daniel juga bilang kalau misalnya di sejarah itu anjing sebagai kawan dan gini tanpa menyebutkan kalau misalnya anjing juga bisa dikonsumsi dari segi sejarahnya. Itu sih pertanyaan saya juga sih. Itu. Terima kasih Bung Sondang. Bisa langsung dijawab aja sama. Ya, Cik. Terima kasih buat pertanyaannya. Dengan kawan siapa namanya? Sondang, Bung. Hah? Sondang. Sondang. Iya. Oke. Terima kasih kawan Sondang atau Bang Sondang. Jadi yang tadi aku presentasikan pertama itu adalah secara universal. Bukan dari sejarah bangsa mana, enggak, tapi secara universal. Kalau kita bicara sejarah di pendidikan sekolah, sebenarnya kan ada dua pendapat nih mengenai sejarah ya. Maksudnya gini, ada pendapat dari sisi pendidikan sejarah, teori evolusi Darwin, ada yang dari segi keyakinan. Kalau dari segi keyakinan Adam dan Hawa, ya kan? Nah, kalau dari sisi sejarah teori evolusi Darwin, manusia Pithecanthropus erectus dan segala macam. Nah, tapi aku tidak membahas siapa yang paling benar, enggak. Tapi lebih ke kaitannya ke diskusi kita malam ini. Bahwa mau dari segi teori evolusi Darwin ataupun dari sisi keyakinan manusia pertama kali ciptakan Adam dan Hawa dan segala macamnya, tidak pernah dikatakan anjing itu sebagai hewan untuk dikonsumsi, nggak pernah. Nah, jadi aku lebih bahas lebih ke universalnya. Nah, yang dikatakan tadi mitos, justru aku tidak mempercayai adanya mitos, dan kami penjuang anti dog meat free Indonesia tidak pernah percaya ada yang namanya mitos seperti yang tadi
disampaikan teman-teman gitu. Nah, jadi yang pertama poinnya adalah dari sejarah manapun anjing itu tidak pernah sebagai bahan konsumsi. Nah, kedua, adapun mitos-mitos itu diciptakan oleh manusia-manusia yang memang mau mengkonsumsi daging tersebut. Nah, bagi kami yang menolak daging anjing, mitos itu tidak ada. Zaman bergerak, harusnya kita lebih percaya kepada hal-hal yang ilmiah, yang sifatnya memang terbukti secara fakta, hitam di atas putih. Nah, kemajuan teknologi, kemajuan logika berpikir orang, kemajuan apapun peradaban manusia, itu harus disesuaikan dengan logika berpikirnya manusia. Nah, mungkin itu zaman-zaman dulu lah mengonsumsi daging anjing segala macam gitu. Tapi zaman yang sekarang sudah banyak makanan-makanan yang memang ataupun obat-obat yang memang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, itu alasan makanya kenapa kami menolak daging anjing dan kucing sebagai konsumsi. Seperti itu. Ada lagi? Nggak apa-apa, di sini kita bebas beropini ya. Kalau tidak sependapat nggak ada masalah. Iya. Justru itu yang lebih enak, perdebatan kita ada gitu. Jadi jangan setuju-setuju aja gitu. Tapi aku menangkap satu hal lagi ya dari jawaban abang barusan terkait dengan mitos, Bang. Tadi abang mengatakan bahwa mitos ini ada kemungkinan diciptakan secara sengaja gitu ya oleh pihak-pihak yang memang pengen mengonsumsi daging anjing ini gitu. Nah, kemudian pertanyaan ya mungkin bisa kita eksplorasi lebih jauh lagi adalah misalnya dengan komunitas-komunitas masyarakat yang memang punya kebiasaan mengkonsumsi daging anjing ini, Bang. Kita katakanlah masyarakat Batak misalnya di Toba sana, atau masyarakat Manado gitu ya, kalau nggak salah Manado juga konsumsi daging anjing. Nah, maksudnya kan kalau kita lihat secara kasat mata saja gitu, selama ini kan nggak ada larangan gitu, nggak ada larangan untuk mengkonsumsi daging anjing dan kucing. Sehingga masyarakat Batak ataupun Manado ini ya aman-aman aja gitu mengkonsumsi daging anjing dan kucing itu gitu. Artinya kan dari fakta itu saja kita bisa melihat ya kayaknya nggak ada urgensi gitu, atau nggak ada kemendesakan untuk masyarakat Batak ataupun Manado ini untuk menciptakan mitos-mitos itu, karena toh nggak ada yang larang gitu loh. Jadi aku menangkap itu gitu. Nah, menurut abang gimana? Atau memang ternyata pada faktanya ya masing-masing kasus bisa berbeda-beda gitu latar belakangnya mungkin gitu. Udah ada larangannya, terbukti dengan surat edaran kementerian. Nah, sebenarnya sudah lama, sudah puluhan tahun yang lalu. Hanya aja sekarang baru di blow up lagi. Nah, kenapa? Karena case demi case menumpuk nih ceritanya. Kayak kasus Tayo. Sebelum kasus Tayo, 10 tahun yang lalu juga sudah ada penyiksaan terhadap kucing. Nah, bedanya dengan Tayo ini bola salju. Canon yang di Aceh juga bola salju. Jadi sebenarnya sudah ada dari puluhan tahun yang lalu. Teman-teman yang pendahulu selain saya juga sudah berjuang dari puluhan tahun yang lalu terhadap Dog Meat Free Indonesia. Sudah mengkampanyekan bahwa dogs are not food. Sudah ada sebenarnya gitu. Nah, kembali ke sisi adat dan budaya. Sepemahaman saya, suku Batak dan Karo tidak mengonsumsi daging anjing. Mungkin Aparajon bisa menambahkan dari sisi sejarah ya. Sepengetahuan saya tidak ada gitu. Dan teman-teman pejuang Dog Meat Free Indonesia yang suku Batak juga, mereka juga belajar sejarah sukunya. Orang Batak nggak mengkonsumsi daging anjing, nggak ada. Yang ada kerbau, iya. Sapi, iya. Tapi kalau anjing nggak pernah. Karena bahkan di kampung-kampung sana juga diajak ke hutan untuk berburu celeng, berburu babi hutan. Di Padang juga masih dipakai sampai sekarang untuk berburu celeng. Nah, selain itu tadi,
itu tadi maksudnya gini, yang melekat di kepalanya manusia yang mengkonsumsi daging anjing ini sebenarnya jadi agak kasar ya. Jadi gini, itu tadi ya, maksudnya lebih ke cara tercepat pertama, kemudian yang kedua mempercayai mitos-mitos itu tadi dapat menyembuhkan dan segala macam. Itu tadi yang saya katakan di awal, obat yang paling ampuh itu adalah diri kita sendiri ketika kita berpikiran positif terhadap apa yang kita rasakan gitu. Nah, kalau memang anjing terbukti bisa menyembuhkan berbagai penyakit, sudah lama tutup pabrik-pabrik obat gitu. Nah, karena dinilai obat mungkin agak mahal dan sulit dijangkau, terciptalah sugesti-sugesti tersebut. Nah, tapi lagi-lagi sampai detik ini kita yang berjuang secara koalisi nasional juga meminta terhadap pakar-pakar kesehatan membuktikan sampai saat ini belum pernah ada minimal jurnal ilmiah deh. Nah, jurnal ilmiah juga belum pernah mengeluarkan catatannya terhadap daging anjing itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit, menaikkan trombosit dan segala macam. Nah, karena tadi melekat mitos-mitos itu tadi yang diciptakan, bagi kami itu mitos nggak ada, adanya fakta. Itu yang terus terjalin di pemikiran atau mindset masyarakat. Nah, saya pernah ditanyakan seperti ini. Jadi, apa solusi kalau misalnya warung B1 ditutup, RW ditutup? Itu sama logikanya seperti apa solusi ketika orang-orang menjual sabu ditangkap. Hal yang dilarang secara undang-undang, hal yang dilarang secara ketentuan hukum, bukan berarti harus diberi solusi. Jadi sama halnya itu seperti penjualan narkoba. Seperti itu, teman. Oke, cukup menarik ya. Tapi memang aku kira yang membuat kita kadang terdistorsi dalam memahami dan mendiskusikan ini, Bang. Karena memang ada banyak wacana di sini ya. Ada wacana kebudayaan, ada hukum dalam arti legal formalnya gitu ya. Dan kemudian ada juga wacana tentang itu tadi kesehatannya gitu ya. Dan kadang memang kita terasa sulit untuk memahami wacana yang banyak itu secara bersamaan gitu kira-kira ya. Gimana kawan-kawan, masih ada yang mau bertanya? Gini, sebentar. Saya ingat perjuangan kawan-kawan di Bali dan Jawa. Teman-teman udah pada tahu belum kalau di Bali itu sudah keluar perda pelarangan warung B1. Itu kalau nggak salah sudah 2 tahun. Nah, kebetulan organisasi teman-teman ini namanya Bali Animal Defender, Bali Animal Defender, sorry, BAD. Itu ada Bung Jovan di Bali sana. Nah, mereka disahkan oleh gubernurnya bahwa di Bali tidak boleh ada warung-warung B1. Kalaupun ada, itu berarti ada permainan di belakang. Nah, jadi beberapa Satpol PP udah menutup. Nah, Satpol PP yang benar tuh harusnya seperti itu. Tugasnya di situ, bukan tugasnya seperti mematikan Canon. Enggak, itu bukan tugasnya Satpol PP itu. Nah, Satpol PP yang benar itu lebih tugasannya biasanya ke penggusuran atau menutup warung-warung yang memang dinilai tidak layak sesuai dengan peraturan daerahnya. Nah, di Bali mereka memenangkan wacana tersebut bukan yang
selima bulan atau 1 tahun. Mereka juga memperjuangkannya itu beberapa lama, yang akhirnya disahkan. Nah, kalau mau ditarik dari sisi adat dan budaya, di Bali juga sama seperti halnya suku-suku lain. Malah di Bali, kalaupun memang mau menyembelih anjing, itu ada prosedurnya. Dia harus disembah dulu, harus diapain dulu lah, itu bahasa teman saya itu. Jadi memang bukan seperti hewan ternak lain, tinggal disentap, disembelih gitu, enggak. Nah, tapi itu pun sangat jarang gitu. Rata-rata di sana babi, makanya ada sebutan untuk di Bali babi guling. Nah, poin yang saya mau sampaikan adalah, kalau memang dinilai bahwa anjing itu tidak boleh dimakan, adalah hal yang tidak mungkin gitu, atau hal yang lucu. Ya, anjing kan memang makanan. Lah, Bali sudah membuktikan nih. Yang terbaru Karanganyar. Nah, teman-teman di Jawa Tengah sebentar lagi sudah mau dimenangkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Mau ditetapkan bahwa daging anjing tidak boleh. Nah, teman-teman DMFI yang saya pakai kaosnya ini sedang memperjuangkan hal tersebut. Nah, begitu juga di Jakarta baru-baru ini. Pasar di Jakarta sudah dipasang spanduk besar-besar tidak boleh menjual daging anjing. Nah, artinya kajian-kajian yang terus berjalan dari beberapa sisi, hal tersebut membuktikan gitu. Berbeda misalnya dengan ayam, atau berbeda misalnya dengan sapi. Ya, karena kategorinya hewan ternak, hewan pangan. Dari sisi apapun, memang itu adalah hewan pangan. Dan disahkan prosedurnya seharusnya melalui RPH, rumah potong hewan, dinilai kualitasnya, kandungan-kandungan yang terdapat di unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh sapi, kambing ataupun ayam. Nah, kalau anjing kan tidak, memang dia dipelihara, seperti yang tadi dikatakan teman di sini. Bagaimana mau mengukur keakuratan kualitas dagingnya gitu. Nah, jangan-jangan kebalikannya, bisa terkena penyakit zoonosis, bisa terkena bakteri-bakteri. Karena rata-rata yang saya tadi presentasikan di awal, dia ternak secara liar, dikawin bebaskan secara liar, kemudian dicuri, diracun dan dicuri. Itu tadi mbaknya baru ngomong anjingnya mati di depan. Nah, begitu prosesinya. Untuk daging anjing itu seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa mereka meracun dan mengambilnya? Ya untuk dipotong. Nggak lain nggak bukan untuk dikonsumsi. Nah, cara-cara brutal seperti itukah yang kita sebut hal yang maklum, hal yang lazim untuk dikonsumsi? Dari proses pengambilan saja mereka sudah salah. Meracuni, mencuri, semua ada hukumnya. Dan 80% anjing itu seperti itu dari Sabang sampai Merauke. Kalaupun ada pemain-pemain maklar-maklarnya, itu yang tadi, ternak liar. 6 bulan dijual, 6 bulan dijual. Anjingnya lahir 12 ekor, 8 ekor, 6 bulan dijual. Makanya kami selalu mengkampanyekan steril, ditutup supaya dia tidak bisa lagi berproduksi. Pun demikian kita kalau memiliki hewan peliharaan, anjing dan kucing, kalau sudah pernah melahirkan, steril lah anjing dan kucing kita. Supaya satu, lebih sehat, kemudian yang kedua untuk menghindari beranak pinak, yang nantinya terlantar atau dicuri orang, anak-anaknya, untuk mencegah hal tersebut, seperti itu. Tapi gini Bang Pai, artinya selama ini Abang dan komunitas-komunitas Abang gitu kan, cenderung mendasarkan argumentasi pada kejadian-kejadian yang ada di perkotaan gitu, daerah kota gitu, dimana memang sangat rentan terjadi pencurian anjing, kucing,
Dan itu memang kalau namanya udah dicuri, ya otomatis cara mereka menyembelih itu dengan cara-cara yang brutal gitu kan. Tapi memang pada faktanya Bang, memang kalau kita misal jalan-jalan ke daerah Toba sana, itu sangat jarang kejadian kayak gitu gitu. Jadi memang anjing itu, daging anjing ini ya diperjualbelikan gitu. Jadi dia dijual yang punya anjing ke lapo-lapo tua gitu gitu kan. Nah itu dijual ya udah disembelih gitu. Artinya kan nggak ada gitu kejadian-kejadian pencurian dengan kepalanya dipukul segala macam gitu. Nah gitu maksudnya. Jadi pertanyaannya nah itu bagaimana gitu? Apakah itu bisa dijadikan sebagai alasan-alasan untuk membenarkan konsumsi anjing itu barangkali gitu? Ya, itu tadi yang saya katakan, diternak liarkan kan artinya ya. Enggak Bang, itu kalau di daerah sana itu bukan diternak liarkan, itu memang dipelihara gitu ya, dia hewan domestik. Jadi bahkan makanya misal nih contoh konkretnya, ketika si anjing ini dijual si bapak atau si ibu pemilik anjing ini ke lapo tua, biasanya anaknya pasti nangis tuh karena dia udah dekat banget sama si anjing peliharaan ini kan, jadi dia nangis. Jadi ya, itu bukan diternak liarkan gitu. Iya, jadi pertanyaan dari ini aku sangkut pautkan ke perjuangan kawan-kawan di Kulon Progo Jogja. Nah, perjuangan kawan-kawan di Kulon Progo Jogja yang tersangkanya juga divonis, saya lupa ya berapa lama itu, tapi sudah masuk vonis hukuman. Jadi kasusnya itu seperti ini. Anjing didapat dari Jawa Barat. Jadi ada penyuplai besar dari Jawa Barat dioper ke Jawa Tengah. Nah, di tengah jalan didapatkan anjing ini puluhan ekor dalam satu truk. Nah, kembalinya gini, surat edaran kementerian kan menyatakan bahwa tidak ada standarisasi dalam daging anjing, berbeda dengan standarisasi hewan ternak. Nah, standarisasi ini yang kita gunakan secara nasional. Kalau kita mau menyerempet ke luar negeri, Korea Selatan bahkan juga presidennya sudah mulai mengeluarkan wacana bahwa tidak boleh ada lagi konsumsi daging anjing. Bisa cek di vice.id ya, di Instagramnya. Nah, Korsel mulai bergerak itu. Nah, jadi aku menyangkut pautkannya dalam hal itu tadi. Perubahan ada dari zaman ke zaman, logika berpikir orang sudah maju, teknologi maju. Ya masa hari gini kita masih mengkonsumsi anjing. Masa hari gini kita masih mengkonsumsi kucing. Masih ada ayam, kambing, babi, sapi gitu. Nah, jadi standar. Oke, pada kawan-kawan mungkin, ya silakan Bung, bisa maju ke depan. Pertanyaanku nggak kutunjukkan untuk salah satu pembicara, bagi siapa yang mau menanggapi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yohanes Lature, mahasiswa semester 5 saat ini. Yang menjadi hal pertama yang saya pertanyakan tentang legal standingnya atau kompetensi atau kedudukan anjing atau kucing ini depan hukum. Bagaimana kasus-kasus tentang anjing ini atau tentang kucing ini dibawa ke ranah hukum? Bagaimana dasar falsafi atau dasar pemikiran kita untuk dibawa ke ranah hukum itu bagaimana? Saya masih kurang dapat dasar-dasar pemikirannya.
Kemudian saya juga sedikit bercerita tentang tadi menyangkut kesehatan, bahwa hewan ternak dan hewan domestik. Saya sedikit bercerita tentang kejadian di kampung saya, atau di tepatnya di Nia Selatan, daerah pedesaan. Nah, untuk ternak ayam atau babi itu dulu tidak seperti ternak hari ini dikasih kandangnya gitu. Tapi dulu itu dilepaskan aja di hutan gitu. Nanti di jadwal makannya datanglah pemiliknya, dipanggil-panggil, entah ayam kruk, kruk, kalau babi jo jo. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi si ayam ini dan si babi ini tetap dikonsumsi juga si anjing. Yang hari itu juga si anjing ini nggak ada, kalau ditakar juga kualitas makannya tetap sama aja seperti si ayam dan daging ini. Nah, selama ketiga jenis hewan ini dikonsumsi, catatan-catatan kesehatan atau kasus tidak ada didapat. Namun setelah berkembang zaman, masyarakat semakin pindah mengarah ke kota, dan itulah yang menyebabkan ternak-ternak ke daerah desa itu semakin dibuat simpel aja, dibawa karena pemiliknya makin jauh dengan daerah ternaknya, daerah ayam-ayamnya berkeliaran. Ya udah di kandangnya aja ayam-ayamnya, ini babi-babinya gitu kan. Baru saya juga mau sedikit bertanya, kalau misalnya tentang konsumsi daging anjing dan kucing ini, mungkin terkhusus ke anjing ya, soalnya aku kalau tentang kucing kurang tahu juga. Tapi tentang anjing ini, seperti di Minahasa atau Manado, itu konsumsi anjing ini udah jadi budaya. Nah, yang jadi pertanyaan saya di hal ini, bagaimana kalau urusan-urusan tentang maaf, kalau permasalahan berpikir kita, salah kata, permasalahan tentang konsumsi daging ini udah beririsan tentang budaya, bagaimana kita memandangnya? Apakah tetap akan dijerat ke hukum juga? Yang notabene tentang jerat hukum ini tadi pun legal standingnya si anjing ini dengan si kucing ini masih dipertanyakan, dan juga sempat disampaikan oleh Bung Aulia tadi bahwa hewan ini bukan subjek hukum. Kemudian juga tadi Bung Daniel sempat nyampain bahwa kucing atau anjing itu tidak mengenal konsep mencuri, tapi bertahan hidup. Nah, dengan hanya dia mengenal konsep mencuri, otomatis si anjing dan si kucing ini tidak akan sama levelnya dengan manusia yang akan dibawa ke depan hukum kalau melakukan sesuatu hal atau terjadi sesuatu hal. Nah, terkait permasalahan tersebut atau yang masih sulit saya rangka dalam berpikir saya, itulah yang membuat saya bertanya pada malam hari ini. Saya kembalikan, Bung. Ya, jadi sebelum teman-teman lain menjawab, saya jawab dulu. Yang pertama soal legal standing ya. Saya dan teman-teman yang berjuang terhadap anti makan daging anjing selalu mempunyai yang namanya organisasi legal. Nah, yang tadi seperti saya katakan, saya pun di Medan sedang melegalkan organisasi saya yang saat ini berubah jadi namanya Indonesia. Kami daftarkan jadi Suara Satwa Indonesia karena nama Inggris di kebijakan yang sekarang sudah tidak diperbolehkan. Itu legal standing kami masuk ke ranah hukum atau ke kepolisian untuk melaporkan kasus-kasus penganiayaan, kasus-kasus pencurian dan segala macamnya. Nah, terkait budaya, sebenarnya coba dikembalikan dengan teman-teman yang teman-teman yang juga banyak mengkaji soal adat dan budaya yang juga tidak makan daging anjing. Kalau kita berbicara dengan orang yang makan daging anjing, dia pasti mengaminkan budaya kami ada, pasti.
Tapi coba dicari supaya balance dengan teman-teman yang tidak makan anjing, tapi juga mereka mengkaji adat dan budaya. Nah, saya pernah ngomong sama orang Kalimantan. Di Kalimantan juga ada festival setiap tahun. Di sana pemotongan daging anjing, jadi seperti karnaval gitu. Nah, setelah saya ngomong-ngomong, sebenarnya nggak ada juga. Itu sekelompok-sekelompok orang yang memang mengadakan agenda tersebut kayak festival Yulin di Tiongkok. Nah, jadi sebenarnya banyak suku yang mengaminkan dan mengatasnamakan ini sudah budaya kami, ini sudah tradisi kami. Iya, kalau dia pemakan daging anjing, sudah pasti. Tapi kalau yang tidak memakan daging anjing, tidak usahlah dia dibilang dog lover atau cat lover, nggak usah. Tapi dia setidaknya netral. Dia memakan, dia tidak tahu perjuangan kelompok-kelompok atau organisasi pejuang hak hidup hewan. Dia hanya orang biasa, tapi dia juga tidak makan daging anjing. Nah, dicari keseimbangannya gitu. Jadi jangan hanya kita ngobrol dengan yang makan daging anjing karena sudah pasti mengatasnamakan, iya budaya kami memang ada seperti itu. Enggak. Banyak teman-teman saya suku Batak, suku Karo, Kalimantan, dan orang Manado, mereka tidak makan daging anjing, mereka tidak makan daging kucing. Ketika saya tanya memang ada, enggak. Dari opung-opung saya nggak ada yang makan daging anjing, dan opung saya juga tetua adat, nggak ada. Nah, jadi dicari lagi nanti, coba teman-teman yang memang tidak memakan itu, tapi supaya balance, cari juga yang memang dia bukan pejuang, animal lover gitu, supaya nggak memberatkan gitu, tapi ada wacananya dia. Terus tadi pertanyaannya yang dari mana ya, dasar ketika melapor ke hukum ya, seperti itu ya. Sudah ada pasal-pasalnya tadi, tapi yang paling sering kita pakai adalah 302. Walaupun memang sebenarnya tidak terlalu ini ya, nggak terlalu greget gitu. Tapi selama ini kami masuknya dan kawan-kawan juga masuknya di 302. Salah satunya ada gitu. Nah, akan lebih mudah jika dia berpemilik. Itu biasanya lebih cepat diproses. Seperti itu jawaban singkat saya. Oh ya, terakhir mengenai ini, mengenai acuan juga. Lagi-lagi saya katakan di surat edaran. Surat edaran itu adanya sah dan bisa digunakan untuk hal apapun yang berhubungan dengan daging anjing. Nah, surat edaran ini tidak bisa dipakai ketika dia dicabut. Dicabut surat edarannya baru tidak bisa dipakai lagi. Tapi selama surat edaran tidak bisa dicabut dan masih ada, ini tembusannya bisa kita pakai untuk gubernur, untuk wali kota, bupati, dan segala macam. Sama seperti halnya yang tadi saya katakan di awal, kami juga sudah menyurati wali kota dan nanti akan kami surati kembali gitu. Nah, aspeknya kalau kami dari lebih tingginya nanti audiensinya ke wali kota dari sisi kesehatan. Adapun nanti dari sisi adat dan budaya, kami juga akan panggil kalau diperlukan. Seperti itu jawaban singkat saya. Silakan teman-teman yang lain menambahkan. Oke, terkait dengan pertanyaan mengenai legal standing anjing atau kucing yang dibawa ke pengadilan ini, mungkin aku mau menyerahkan nanti ke Bung Aulias untuk memberikan penjelasan mengenai itu. Tapi ada baiknya kita luput saja dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mungkin masih ada kawan-kawan yang mau bertanya. Ya, maju aja Bung, langsung Bung.
Oke, ini cek. Nah, jadi ini pertanyaan untuk yang mau menanggapi aja. Nah, itu saya baca ada 2 jurnal. Yang jurnal pertama itu mengatakan bahwa di daerah Kanke di Afrika itu di sekitar Nigeria kalau tak salah ya. Jadi mereka itu tradisi adat budayanya itu sudah memakan anjing dari dulu. Dia sudah makan anjing dengan berbagai alasan, ada yang kesehatan, ada yang budaya juga. Nah, bahkan testimoninya di situ salah satunya respondennya bilang, saya selama makan daging anjing ini sehat-sehat aja, bahkan saya nggak pernah ke rumah sakit gitu. Nah, berarti kan salah satu testimoninya, nah daging anjing itu baik gitu, bagus. Terus untuk di jurnal kedua juga mengatakan bahwasanya anjing itu mengandung di genomnya itu dia mengandung anti dari parasit tropikal. Nah, itu saya pun kurang tahu juga. Jadi di situ dikatakan bahwa anjing Afrika di situ mengandung genom yang anti parasit. Nah, itu. Terus masalah domestifikasi itu. Bagaimana kalau misalnya kan anjing itu kan dulu dari apa namanya serigala, dari serigala kan, terus kita domestifikasi, kita jadikan peliharaan. Lalu bagaimana kalau kita domestifikasi lagi, kita jadikan ternak? Nah, kita jadikan anjing itu sebagai ternak, lalu seperti yang di daerah Toba, diternakin, dimasak gitu. Nah, dengan segala jenis alasan-alasan kesehatan, kebudayaan segala macam itu, apakah Bung Daniel dari Dog Meat Free ini masih mengkampanyekan anti dog meat atau tidak begitu? Karena di sini sudah diberikan juga jurnal-jurnalnya adat budaya segala macam bahwasanya ternyata masih bisa dimakan. Nah, terima kasih. Oke, langsung aja dijawab Bung Pai. Oh iya, Bung Aulia saja bisa maju ke depan, Bung. Mungkin Bung jelasin sedikit soal legal standing itu aja. Ya, sini boleh ya. Iya, kalau tadi ngomongin tentang legal standing, kedudukannya gitu ya di mata hukum untuk penegakan tindak pidana kejahatan penyiksaan hewan ini gitu ya. Nah, itu tadi yang aku bilang. Ini kita sulit gitu. Untuk penegakannya, subjek hukumnya sendiri itu ya memang anjing ini nggak bagian dari subjek hukum. Makanya acuannya itu cuma ini. Dan yang kerap kali jadi polemik juga mungkin dari Bang Daniel tadi bilang, ketika mungkin ngelapor ke polisi, banyak dari pihak kepolisian itu nganggapnya ya elah ini cuma anjing gitu. Konon lagi kalau misalnya anjingnya nggak punya pemilik gitu ya Bang, itu lebih sulit. Fokusnya ke arah pembuktiannya gitu. Kadang alibi-alibi dari si orang yang melakukan ini itu banyak. Paling sering aja deh misalnya kayak dia bilang dia merasa tertekan gitu, dia merasa nggak nyaman ada anjing ini, tanpa sadar dia melakukan pukulan gitu. Tapi yang mau cek cuman yang mau dipertegas di sini sebenarnya untuk doktrin pembuktiannya itu sederhana saja. Kita fokus ke pembuktian terhadap pasal 302. Di 302 itu tentang penganiayaan berat. Simpelnya kalau memang kita bisa membuktikan memang adanya penganiayaan langsung terhadap hewan liar ini, seperti tadi membiarkan hewan ini merasa kesakitan selama 1 minggu lebih, aku pikir ini udah bisa dinaikkan kasusnya gitu. Dan memang udah bisa langsung masuk ke tahap langsung penyelidikan untuk mencari tahu siapa memang tersangkanya gitu. Cuman yang jadi polemik dari aparat penegak hukum, ya mereka nganggapnya karena anjing ya nggak punya gimana-gimana, ya udah deh biasa aja. Kerap kali kasusnya juga nggak terlalu disorot gitu. Mungkin 1-2 boleh sajunya kayak kasus Kemen sama kasus kucing tayo, ya yang kita bisa lakukan ya mungkin terus mengawal gitu. Atensi publik juga diperlukan gitu, karena memang boro-boro ya soal anjing, penegakan hukum terhadap hak asasi manusia aja kadang kerap diabaikan. Bahkan tagar-tagar yang sekarang ramai percuma lapor polisi pun ya lihatlah ini manusia, orang lagi kamu bawa anjing gitu kan, ini anjing ini digini-giniin, nilai hukumannya hanya 6 bulan, mau jaksanya pun menaikkan ini
ya kadang kan jaksa nuntut di bawah lagi gitu, di bawah 6 bulannya turun lagi ya putusan hakimnya, untuk angka 2 bulan udah magang di rumah apa lah itu namanya, magang di lapas lah gitu ya. Nggak ada hukuman yang memang betul-betul buat jerah, karena kalau kita ngomong pidana itu kan dia ultimum remedium gitu ya, hukuman terakhir, efek jerahnya nggak ada ya. Makanya harapannya kita harus punya payung hukum yang lebih kuat gitu untuk bahas sanksi-sanksi pidananya ini. Kita perlu pidana khususnya, kita perlu undang-undang tindak pidana pemeliharaan hewan ini, penganiayaan hewan ini kita perlu rumuskan. Mungkin ini perdebatannya cukup panjang, kayak tadi dari Bung Alpit bilang ada ternyata manfaat-manfaatnya, tapi ya kita fokus dulu ke penganiayaan hewan. Kalau masalah ternak, oke, dia ada punya undang-undang khususnya. Kalau yang ini belum ada gitu. Menaikkan kasusnya juga sulit. Mungkin Ya, itu dan sih. mungkin yang harus dipertegas masalah legal standing ini, Bung. Maksudnya kan gini ya, artinya ketentuan pidana yang ada di KUHP ataupun ketentuan-ketentuan lain soal penganiayaan hewan itu kan tidak ada, maksudnya bukan si anjing yang harus mewakili dirinya sendiri di pengadilan gitu untuk menuntut bahwa saya dianiaya. Masa hewan itu yang ngomong kayak gitu di pengadilan, kan bukan. Jadi mungkin ini kebetulan aku gak concern di hukum pidana juga ya. Jadi tapi aku kira itu konsepnya lebih ke ini nggak sih, maksudnya kayak perusakan fasilitas publik gitu kan. Jadi kan tindak pidana yang ya udah ya di situ emang cuma ada si pelaku gitu, bukan fasilitas publik yang dirusak, itu kan nggak dihadirkan untuk memberikan pembuktian bahwa dia dirusak gitu. Jadi aku kira konsep soal penganiayaan hewan itu juga kayak gitu. Si hewannya dianiaya, nah ya kemudian si pelakunya bisa dilaporkan gitu. Jadi aku kira itu konsep yang salah lah ketika kita mengira kita mempertanyakan legal standing hewan gitu. Aku kira gitu. Itu nggak, Bu? Ya gini, karena aku bilang sebenarnya untuk pembuktiannya bisa dibilang di pasal 302 tadi, di penganiayaan berat, kalau memang udah berhasil dibuktikan memang ada niatnya langsung untuk mengeksploitasi, itu cukup sebenarnya. Karena memang di Susilo itu dia jabarin bahasannya kalau memang ada penganiayaan berat dengan niat langsung untuk menyiksa hewan ini, itu udah cukup bisa dinaikkan. Tapi memang kerap kali acuan dari KUHP sendiri itu meletakkan hukuman yang terlalu ringan. Ini yang sulit untuk penegakannya. Karena beberapa dari aparat penyidik kepolisian juga enggaknya ya udahlah hukumannya sekian gitu, dan mereka kerap kali pun menganggap sepele, jadi pembuktian yang sederhana tadi itu pun diabaikan gitu. Untuk kalau pembuktian legal standingnya ya itu cukup apabila sudah berhasil dibuktikan niatnya tadi mengeksploitasi, tidak memberi makan selama 1 minggu, mungkin yang eksploitasi kayak topeng monyet yang masih ada di rumah saya pikir kan itu udah cukup gitu. Mungkin yang memang perlu lagi kita rampungkan itu tadi saya bilang undang-undang tindak pidana khususnya, gak bisa ngacu terus ke pasal 302 ini gitu ya, karena kita ngomong hewan liar ya, kalau ada pemilikannya tadi kita acuannya ke 406 gitu ya. Mungkin itu. Oke, selanjutnya Bung Afif, silakan kalau ada yang mau disampaikan maju aja langsung ke depan. Nah, mungkin aku mau jawab pertanyaan dari dua kawan kita tadi kan. Yang pertama dari Maulana sama tadi Bang apa? Bang Yohanes. Nah, mungkin untuk pertanyaan Bang Yohanes dari itu yang biar nggak tertinggal. Yang soal kayak ternak ya tadi ya. Ternak yang istilahnya bahasanya itu dulu istilahnya nggak kayak sekarang ya kan bahasanya. Istilahnya jadi aku pengen mempertegas kayak gini, nggak bakal ada hujan kalau nggak ada awan. Nah kasusnya kalau lah dibilang sehat, dia dibilang sehat, pasti ada beberapa faktor. Nah ini sekalian jawab pertanyaan Maulana tadi yang bilang istilahnya orang Afrika di sana sehat-sehat aja. Nah dimana ada beberapa faktor yang menyebabkan, misalkan kan ada namanya imun tubuh. Di imun tubuh itulah istilahnya
ketika ada beberapa istilahnya serangan masuk, mereka yang menetralisir. Mereka yang menetralisir. Jadinya kenapa kau bilang istilah tadi faktor-faktornya beda? Orang sana sama orang kita faktornya beda. Nggak usah jauh-jauh. Istilahnya antar individu yang di sini aja mungkin kekebalan tubuhnya beda-beda. Bisa kadang ya kasusnya yang gampang hujan lah, hujan. Ada yang berapa kena hujan langsung sakit. Ada yang istilahnya sampai bahkan kena sambar petir pun mungkin nggak mati-mati dia. Seperti itu gambarannya. Nah kemudian yang pertanyaan tadi, balik ke pertanyaan tadi, kebijakannya tadi kan memang istilahnya kalau dulu memang nggak ada. Namun karena modernisasi tadi terjadi, jadi ada perkembangan. Bukan karena istilahnya banyak orang yang merantau ke kota, jadinya istilah terbawa. Bukan karena seperti itu. Sama kayak saya bilang tadi, nggak mungkin ada hujan kalau nggak ada awan. Pasti ada kasus di luar sana kayak COVID ini, kita gambarkan kayak COVID ini. Awal mulanya pasti kan karena ada warga yang terkena penyakit tersebut. Nah, ketika ada yang terkena, bahkan sampai mewabah seperti yang saya bilang tadi di tahun 90-an tadi, maka itu terjadinya ada kebijakan. Gambaran mudah seperti kita, seperti masa PPKM kemarin. Ketika ada penyakit COVID kemarin, diberlakukan PPKM untuk pencegahan. Nah, sama seperti pemberlakuan kebijakan RPH tadi. Mungkin seperti itu, saya kembalikan. Cik. Ya. Dengan siapa? Bung siapa? Bung Maulana. Oke, kawan Maulana. Sebenarnya di Afrika itu juga harus dilihat juga Afrikanya mana. Kalau masih Afrikanya pedalaman, kemungkinan iya masih memakai mindset seperti itu. Tapi bukan berarti kita menjelekkan atau mengkotak-kotakkannya. Tapi rata-rata kalau pedalaman yang nggak usah jauh-jauh ke Afrika ya, di Indonesia sendiri juga di pedalaman juga masih mengaminkan dan melaksanakan praktik-praktik seperti itu. Nah, artinya begini, satu pijakannya adalah sesuatu hal yang dilarang itu ya jangan dilakukan. Terlebih itu sudah tertuang di secara hukumnya, secara undang-undangnya sudah ada gitu. Nah, kemudian tadi maksudnya gimana yang serigala? Saya kurang paham. Bisa tolong diulangi? Ya, artinya gini, Pak. Dia kan berangkat dari pemahaman bahwa anjing dan kucing yang hari ini kita sebut sebagai hewan domestik atau peliharaan, toh dulunya itu bukan itu liar juga gitu ya kan. Bahkan anjing itu konon ya leluhurnya itu serigala gitu. Nah, jadi maksud dia apa ya, artinya ada kemungkinan dong bahwa fase di mana sekarang anjing dan kucing kita sebut sebagai hewan domestik, ya di kemudian hari bisa aja dia jadi diternakan gitu. Artinya ketika dia sudah masuk kategori hewan ternak, artinya dia bisa dikonsumsi dengan bebas gitu. Patokannya dari mana dulu nenek moyang serigala? Nggak ada, belum ada itu. Iya, Nah, artinya gini, oke, kita tidak berangkat dari hal-hal semacam itu, tapi setidaknya maksud dia toh anjing itu dulu nggak langsung dipelihara oleh manusia gitu, dia dulu liar juga, tapi kemudian dijinakkan, didomestifikasi, akhirnya dia jadi hewan peliharaan kan gitu. Artinya ada kemungkinan nggak di fase kemudian, di fase-fase setelah ini ya dia diternakkan gitu, dan kemudian dia bisa dikonsumsi gitu. Pertama gini, anjing dan kucing itu bukan evolusi ataupun bukan revolusi juga. Buktinya di Indonesia ada 2 ras. Kalau saya nggak salah 2 ras, tapi yang paling sudah terkenal dan diakui di internasional adalah anjing Kintamani. Anjing Kintamani yang memang asalnya dari Indonesia, di Bali. Nah, satu lagi dari Papua, anjing hutan itu. Saya lupa jenisnya apa, bahasanya bahasa inilah, bahasa bukan yang familiar. Nah, ke depannya kalau saya menilai tidak mungkin lagi dia akan berevolusi dan segala macam, enggak. Karena anjing itu yang ada adalah perkawinan silang. Misalnya saya punya ras jenis husky, Siberian husky, anjing saya di rumah. Siberian husky itu adalah dulunya perpaduan atau kolaborasi kawin silang antara serigala hutan, serigala dingin, dan anjing hutan. Terjadilah dia asalnya dari
Siberia, makanya dibilang Siberian Husky. Nah, tapi kalau untuk perkembangan zaman, ya, saya rasa tidak ada lagi yang namanya evolusi dari wujud-wujud lain anjing. Tapi kalau perkawinan silangnya mungkin ada gitu. Dan yang diperjuangkan kawan-kawan juga dari tahun 90-an tetap sama, anjing dan kucing hingga sekarang sudah puluhan tahun. Tidak berubah-berubah juga menjadi evolusi yang lain-lain. Nah, faktor-faktor yang tadi saya sebutkan di presentasi tadi gitu. Nah, kalau teman-teman memang ada yang memakan atau mengkonsumsi, caranya simpel aja. Coba pelihara dulu. Tipsnya dari saya. Kalau yang tidak punya anjing, pelihara anjing. Yang tidak punya kucing, pelihara kucing. Nanti dari situ terbangun kedekatan emosionalnya. Nah, kalau memang mengonsumsinya juga, ya sudah. Nanti kita diskusikan ulang lagi gitu. Nah, tapi tips saya seperti itu. Coba pelihara dulu. Karena terbukti beberapa teman-teman saya yang dulu juga berdebat sama saya berapa tahun yang lalu, ketika saya sarankan dia melihara dan dengan kondisi terpaksa dia memelihara karena rumahnya berapa kali masuk maling, dan akhirnya dia tersesat di jalan yang benar. Bagi saya, dia bilang yang kemarin berapa hari yang lalu dia sampai update story di Instagramnya. Dia dulu pemakan berat, dia orang timur, Indonesian Timur. Nah, teman saya waktu di Jakarta. Nah, akhirnya saya sarankan pelihara, bener, dia pelihara, dia tobat makan anjing. Nah, jadi itu tipsnya. Kalau memang masih mengaminkan atau apa, coba dulu lah pelihara gitu. Biar teman-teman ngerasakan gimana sambutannya, gimana kedekatannya dengan teman-teman gitu, dan lain sebagainya. Ya. Oke, gimana? Kawan-kawan masih ada? Wih, kayaknya panjang diskusi kita nih ya. Silakan Bung, maju Bung. Ini Bung, tadi kan Bung bilang legal standing itu dari surat edaran kementerian yang Bung bilang melarang. Ya, setelah saya baca, di sini tidak ada sebenarnya diksi melarang. Diksinya justru pengawasan, bukan melarang. Jadi itu sih yang ku pertanyakan. Kenapa Bung bilang melarang? Padahal di sini diksinya itu pengawasan. Dan tentang apa ya? Perihal poin E. Itu juga bentuknya itu sebuah himbauan gitu. Kepada kepada pemerintah setempat juga untuk salah satunya poin berapa ya? Poin 4, membuat surat himbauan juga, bukan membuat perda juga. Itu juga menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan juga mungkin sama Bang Aulia mungkin yang bisa menjelaskan terkait karena hukum ini kan. Itu juga sih. Cuma aku nggak ada menemukan di sini ada diksi pelarangan tentang konsumsi daging anjing. Di sini yang ada cuma himbauan dan pengawasan. Itu dia. Jadi itu sebenarnya jadi yang agak apa ya? Agak berputar-putar di otak saya. Kenapa kok bisa dibilang surat ini melarang gitu? Mungkin itu aja Bung. Oke. Maksud saya admin Aulia bisa jawab. Nah, itu tadi kan, ketika kita memang nggak punya acuan undang-undang khususnya terhadap penegakan pidananya, dan kita hanya mengacu pada surat edaran ini nggak ada sanksi pidana, kawan-kawan. Ini itu fokusnya ke definisi tentang pengawasannya. Kalau kawan-kawan lihat gitu, itu kenapa ketika tadi aku bawakan dari materi aku akan fokus ke penegakannya, aku fokus ke KUHP-nya, karena memang ya kayak kata Bung Daniel, bahkan mereka kemarin gunakan pasal 302 doang. Ini nggak bisa jadi acuan, gitu. Ini sebagai sebuah bentuk apa ya, peringatan mungkin. Dan tapi ini bisa jadi langkah yang baik sebenarnya. Kalau misalnya kita nanti bisa betul-betul merumuskan undang-undang terbarunya, kita pikir penegakannya bisa lebih baik. Ya kalau kita ngomong ini gak ada sanksinya, gitu. Itu yang berat memang. Dan kalau kita mau menghukum berdasarkan ini, gak bisa, gitu. Sulit. Intinya memang harus dibuatkan regulasi Iya. yang khusus ya dalam Iya. tataran undang-undang ya. Iya benar gitu. Dan jadi menurut Bung ketentuan yang sudah ada di KUH pidana itu sudah efektif atau belum? Itu yang menarik juga kan.
kalau ngomongi efektif atau enggak, kalau pidana itu kan sifatnya lex generalis ya, itu terlalu umum. Kalau kita ngomongi KUH pidana, aduh banyak banget pasal di situ. Sifatnya umum. Kalau nyari tentang sanksi pidana bagi penganiayaan hewan-hewan liar, hewan-hewan peliharaan, ya cuma 2 pasal itu. Ya menurut kawan-kawan cukup nggak? Kalau dari aku sendiri nggak, sama sekali nggak cukup. Nggak dapat gitu. Penegakannya nggak bisa, hanya pakai dasar itu. Kita perlu dong memang. Jadi nggak cukup jawabannya gitu. Selanjutnya, Bung Pai, silakan. Yang dimaksud legal standing itu bukan surat edaran. Itu yang perlu kita pahami. Surat edaran ini adalah dasar kita bergerak. Nah, legal standing itu adalah saya misalnya atas nama komunitas pencinta anjing A. Nah, komunitas tidak bisa untuk masuk ke laporan kepolisian. Saya harus berbadan hukum. Nah, itu makanya tadi saya katakan kami juga sedang menempuh yayasan kami. Kalau saya punya komunitas nih di Medan, namanya Sahabat Guguk Medan, SGM. Kemarin kami ngadakan acara di RCW, Para John atau kawan John juga hadir di pembicara di sana, saya undang. Komunitas saya itu kumpulan dari dog lovers yang ada di Merdeka Walk setiap hari Minggu. Tapi karena COVID kami sementara off. Jadi apapun ras anjingnya silahkan dibawa ke sana. Kita kumpul-kumpul gitu. Tapi belakangan ini nggak ada lagi gitu. Karena berbagai perihal yang menghambat. Nah, kalau komunitas itu tidak bisa karena tidak ada badan hukumnya. Tapi kalau yayasan yang berbadan hukum, kita melapor ke kepolisian, itu yang perlu. Nah, itulah yang dimaksud dengan legal standing. Nah, jadi jangan salah kaprah dulu. Nah, kemudian coba bisa dibaca di surat edaran perihal poin pertama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan. Artinya itu konteksnya sudah pelarangan. Cuman yang dikatakan tadi kawan Aulia benar, secara hukum ini belum kuat karena tidak ada tidak ada vonis ya mungkin bahasanya ya. Nah, itulah kami secara koalisi nasional sedang mendorong Komisi 4 DPR untuk membentuk perlindungan hukum terhadap hewan-hewan domestik. Nah, tapi kalau tadi pertanyaan soal di surat edaran ini dasar acuannya yang kemudian bisa dipakai daerah-daerah lain, bahwa ada loh surat kementerian, surat edaran kementerian, himbauan, benar, himbauan anjing itu ternyata bukan hewan pangan. Nah, perda-perda buatlah aturan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Nah, dari surat edaran ini, acuan kami menyurati Wali Kota Medan. Nah, ini ada nih, dari Kementerian Pertanian nih, surat edaran. Dibuatlah regulasinya di Medan. Sudah ada contoh loh, di Bali, sudah tidak boleh ada warung daging anjing. Di Karanganyar, bupatinya mendukung. Nah, sebentar lagi, Jawa Tengah, yang akan disahkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, jadi itu dia jawaban atas pertanyaannya. Jadi memang jelas disebutkan di poin 1 bahwa anjing tidak termasuk dalam definisi pangan, bukan untuk dikonsumsi. Cuman secara hukumnya belum ada turunan-turunan hukum di dalam, seperti itu. Jadi sepertinya teman yang depan ini udah greget mau nanya terus ya. Tapi memang intinya ya persoalan ya maksudnya terlepas dari pro dan kontra yang makan daging anjing ataupun kucing ini ya, memang ya dari perspektif hukumnya persoalannya itu. Dan aku kira ini nggak cuma terjadi di bidang ini aja gitu, bidang perjuangan ini. Mungkin ini banyak juga kejadian di bidang-bidang yang lain gitu. Udah ada surat edarannya misalnya gitu kan, tapi tidak lanjuti gitu ya Bang ya. Gimana? Bung mau nanya, silakan. Iya.
Perkenalkan, nama saya Risido Purba. Di sini saya ingin memberikan sedikit pengalaman saya, Bu. Jadi yang Bung bilang tadi bahwa terjadi dalam pengolahan daging anjing ini terjadi proses yang paling brutal di situ. Namun di tetangga saya juga orang Lapo tua, Bu. Jadi cara mengolah mereka ya cara mengolah anjing tersebut ya dengan menutup mulutnya kemudian menyayat lehernya, Bu. Hanya begitu saja. Tidak ada proses penyiksaan di situ. Nah, kondisi di kampung saya, Bu, tepatnya di Pakat, karena harga baik itu daging babi atau daging lembu dalam proses penjamuan, misalnya acara pernikahan dan apa itu terbilang mahal, dan karena ekonomi mereka masih rendah di situ, Bu. Karena juga alasan anjing ini kan berkembang biak bahkan minimal bisa sampai 4, 5 bahkan sampai 8, Bu. Jadi karena kenapa tradisi mereka tetap mengkonsumsi daging anjing, karena hewan ini relatif mudah berkembang biak dan cara memelihara mereka cukup dikasih makan campur kuah aja mereka tetap hidup, Bu. Tetap makan gitu. Jadi karena ekonomi mereka rendah, mereka menyepakati bahwa di Pakat itu daging anjing dapat dibuat jadi hidangan perjamuan seperti itu, Bu. Nah, pada masalah itu tadi, masalah hukum tadi, kita kan punya anjing ini, Bu. Kita pelihara, terus ini kan karena anjing bukan merupakan dari subjek hukum. Kenapa bagaimana pemerintah bisa menghukum kita? Karena anjing ini kan barang kita. Kita bisa suka hati lah kita melakukan, mau kita konsumsi atau mau kita jadikan peliharaan juga. Nah, bagaimana? Kan hal yang lucu, Bung. Kepunyaan kita mau kita lakukan apapun kita dihukum, karena kan anjing bukan dari subjek hukum. Seperti itu. Iya, oke. Jadi itu seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya, bahwa memang ada banyak kasus gitu, bahwa kasus ini tidak kronologisnya tuh tidak pernah sama gitu ya kan. Terutama di kampung-kampung ya, itu hampir tidak ada pencurian anjing untuk kemudian dikonsumsi gitu kan. Itu yang dikonsumsi ya properti milik sendiri gitu ya, peliharaan sendiri gitu. Nah mungkin gimana tuh Bung Aulia, maksudnya kalaupun kita mengandai-andaikan atau memproyeksikan regulasi ke depan gitu, nah itu idealnya gimana? Apakah yang bisa dijerat itu hanya tindakan terhadap anjing yang tidak ada pemiliknya, atau yang si pemilik menyembelih anjingnya sendiri tetap bisa dipidana gitu? Gimana tuh kira-kira? Oke, menarik memang, karena kalau kita rasanya gini ya, keliru ketika kita bilang anjing ini kita bersamakan dengan barang gitu jatuhnya, seolah-olah ini tuh kayak barang yang bisa kita semena-mena kita. Rancu kalau pola pikirnya begitu menurut saya sendiri. Karena gini, kalau siapa tadi namanya? Siapa? Sorry, Isdo. Kalau kata Isdo tadi, anjing ini boleh karena ini barangku, suka hati aku gitu. Gimana cara pemerintah, ini kan punya aku gitu ya. Salah, keliru. Itu di pasal 302 aja udah kena di penganiayaan berat, gak bisa Isdo gitu. Kamu pun boleh pelihara anjing, tapi maaf Bung, tapi kan pembenarannya adalah bahwa itu tidak ada unsur penganiayaan di sana gitu. Bahwa seperti misal pengalaman pribadi Bung Risdo tadi, anjing yang disembelih itu disembelih dengan udah disayat aja lehernya, selesai gitu jadi. Nah, kalau acuannya itu berarti kita perlu undang-undang khususnya terhadap perbedaan antara hewan liar dan hewan ternak. Kalau memang kita mau merumuskan undang-undang tentang tindak pidana penganiayaan hewan, kita harus cari tahu perbedaannya antara hewan liar dan hewan ternak. Kayak tadi kata Bang Daniel, itu beda, itu jauh gitu. Antara hewan liar dan hewan ternak yang bisa dipelihara itu beda. Kalau memang kita mau konsumsi anjing, ya kita perlu undang-undang khusus yang memang
itu idealnya kita buat, Bun, ini punya aku loh, ini boleh. Tapi kalau memang mau dikonsumsi sendiri, itu biasanya nggak tepat juga. Yang boleh dikonsumsikan hewan ternak, memang ini milikmu. Nah, makanya yang bingung di KUHP ini, di pasal 302 ini hanya menjabarkan tentang penganiayaan terhadap hewan. Nah, dia hanya fokus ke penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Bahkan di situ nggak ada dijabarin tentang penganiayaan sampai menyebabkan kematian terhadap anjing-anjing ini. Nah, bahkan sesimpel ketika kita mengeksploitasinya aja, itu udah bisa dijerat penganiayaan berat terhadap anjing ini. Bahkan ketika kamu nggak memberikan dia makan, itu udah bisa dianggap memelihara, udah penganiayaan berat, gitu. Makanya kalau memang mati mau dibuat, kita bedakan dulu nih. Kalau untuk undang-undang pangan kita tidak punya, tapi untuk undang-undang terhadap pemeliharaan hewan itu kita nggak ada. Kita perlu perdebatan lagi dari kawan-kawan yang memang pecinta anjing, merasa memang anjing ini nggak bisa dikonsumsi dan memang harus bersahabat dengan kita, gitu. Makanya kita harus ada perbedaannya nih. Memang itu milikmu, tapi kita coba dulu nih, ini ternak atau hewan memang yang bisa dipelihara, gitu ya kalau dari aku. Ya, jadi soal yang diikat mulutnya itu mungkin yang kelihatan, yang nggak kelihatannya gitu. Kawan Indo siapa namanya? Kawan Isdo kan nggak tahu ya, gitu. Mungkin yang pas lihat seperti itu. Nah, karena gini, kenapa? Karena ada beberapa statement dibilang dari mereka yang penyembelih, kalau nggak dipukul, darahnya itu nggak apa ya, apa bahasanya kemarin itu, pokoknya ada sensasi tersendiri ketika menyiksanya sebelum dia dikuliti, gitu. Ada kepuasan tersendiri. Itu yang tadi kita bilang ada seperti gangguan mental. Nah, tapi memang tidak semuanya seperti itu. Nah, ada juga yang menurutnya ya cara yang baik itu seperti ini, gitu. Nah, tapi apapun itu tetap anjing bukan untuk dikonsumsi ya. Nah, kemudian menanggapi yang ini kan anjingku nih, ya suka-suka aku lah mau ngapain kan gitu. Nah, coba lihat Instagram Nata Satwa Nusantara yang dulunya mereka pernah mengurusi persoalan anjing, kalau nggak salah di Depok apa di Bekasi. Jadi ada satu owner, dia punya berapa ekor anak anjing, itu disiram sama dia dengan air soda. Anjingnya dia sendiri loh, disiram dengan air soda. Saking dia kayaknya lagi emosi atau punya masalah apalah gitu kan. Jadi anak anjing itu dilampiaskannya. Nah, terus gimana? Ya dilanjut kasusnya sama teman-teman di Jakarta. Dilanjut dan orangnya kena vonis 6 bulan atau 8 bulan. Dan denda, padahal itu punya dia sendiri loh. Nah, jadi itu tadi, cuman itu tadi benar yang dibilang kawan Aulia. Memang harus ada khusus untuk menyoroti hal ini gitu. Nah, kalau yang selama ini kan baru secara umum, belum secara spesifiknya gitu. Nah, itulah makanya lagi-lagi saya katakan saya dan teman-teman juga lagi berjuang ke Komisi 4 DPR supaya ada undang-undang yang memang dibuat khusus, regulasinya secara khusus untuk perlindungan hewan domestik. Nah, tapi kalau dibilang tadi ini hewanku, ya suka-suka aku mau ngapain, ya karena nggak ada subjek hukumnya, nggak juga. Ya buktinya yang di Jawa sana anjingnya disiram air soda, gol juga orangnya. Cuman memang nggak panjang sih, kalau nggak salah sih 6 atau 8 bulan atau 2 tahun ya, aku lupa. Tapi ada kok kronologinya, semua ada di share dari teman-teman itu di Instagram, sampai vonisnya berapa lama dan kelanjutannya seperti apa, semua ada di share. Jadi memang nggak bisa juga macam-macam walaupun milik kita sendiri gitu. Tapi ya kembali aja lah ke logika dan
hati kita yang memiliki akal yang sehat. Masa iya hewan peliharaan kita yang sehari-hari kita siksa, gitu kan? Nah, kalau memang benar bisa mampu untuk menyiksanya, berarti dipertanyakan mentalnya atau budi pekertinya kitanya, gitu. Oke, artinya memang ada kemungkinan untuk melakukan pengaturan sampai ke bidang itunya ya, terkait dengan apakah si pemilik anjing yang mengkonsumsi anjingnya sendiri atau menganiaya anjingnya sendiri itu bisa dipidana atau tidak. Itulah kira-kira ya, mungkin itulah wacana-wacana yang harus dieksplorasi lebih jauh ke depan, terutama jika pemerintah punya komitmen untuk membuat regulasi untuk mengantisipasi hal-hal ini ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu diskusi kita pada malam hari ini, kawan-kawan semua. Ya, aku tahu kawan-kawan masih punya segudang pertanyaan, apalagi Bung Rizdo udah sampai bikin catatan di ini ya.